Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat yang sangat kita rasakan di saat ini, yaitu nikmat sehat, yang dengannya alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini untuk membahas kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ke-16, yakni hak yang ke-16, Al-Haqqus Sadisa Asyara, hak yang ke-16. Hak yang ke-16 ini adalah hakul Islam. Penulis berbicara tentang hak Islam. Penulis hafizahullah ta'ala akan berbicara, sebelum menjelaskan tentang hak-hak Islam yang beliau sebutkan, ada 5 hak yang harus kita perhatikan. Beliau menyebutkan tentang makna Islam secara umum. Beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran bahwa Islam itu ada 2. Islam itu ada Islam secara maknanya umum, ada Islam secara dengan makna khusus. Islam secara umum adalah agama atau din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi-Nya. Beliau sebutkan di antaranya adalah surat Yunus ayat 71 dan 72, berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allahi fa 'ala Allahi tawakkaltu فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwahnya Nabi Nuh. Allah berfirman, bacakanlah kepada mereka tentang berita Nabi Nuh ketika beliau berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
in kabura alaikum maqami, apabila terasa berat tinggalnya aku di tengah-tengah kalian, wa tadhkiri bi ayatillah, dan terasa berat atas peringatanku terhadap kalian tentang ayat-ayat Allah, fa 'ala Allahi tawakkaltu, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka bulatkan keputusan kalian, kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian. Thumma la yakun amrukum alaikum ghummah, kemudian keputusan kalian jangan sampai sir, artinya ghummah itu rahasia. Thumma qdu ilayya wa la tunzirun, kemudian putuskanlah kepadaku, jangan ditangguhkan. Kemudian Allah berfirman, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr, apabila kalian berpaling, aku tidak meminta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, upahku hanyalah dari Allah semata. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang muslim, atau aku diperintahkan agar aku termasuk menjadi muslim. Ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, di mana kaumnya membangkang, terasa berat Nuh tinggal di tengah-tengah mereka, terasa berat dengan nasihat-nasihat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dengan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Jadi ikhwati fillah, bahaya kalau telinga kita terasa sakit berat dengan nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah, bisa jadi terjangkiti dengan penyakitnya kaum Nabi Nuh. Dan permasalahan yang sedang kita hadapi adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi wasallam, di mana Nabi Nuh berkata, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintah agar aku menjadi orang Islam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh muslim secara umum. Yang kedua, begitu juga dengan Nabi Ibrahim, datang ke tengah-tengah kaumnya membawa Islam. Begitu juga Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Yakub, kata Allah dalam ayat yang mulia ini, mewasiatkan kepada anak-anaknya, memberi wasiat. Wasiatnya adalah, ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih kalian, atau agama, telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kalian mati, meninggal, melainkan dalam keadaan muslim. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub juga membawa Islam. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu, kata Allah, bukan beragama Yahudi, juga bukan beragama Nasrani, akan tetapi Ibrahim itu hanifan muslimah, memiliki agama yang lurus, dan dia adalah seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam surat Yunus, ikhwati fillah, ayat yang ke-84, juga datang membawa Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa, wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah,
maka bertawakallah kepadanya. In kuntum muslimin, apabila kalian itu betul-betul mengaku muslim. Kemudian tentang Nabi Isa, ikhwati fillah, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-52, Nabi Isa Allah jelaskan juga membawa Islam. Allah berfirman tentang Nabi Isa, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah?" Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Isa merasakan kekafiran ada pada mereka, Isa berkata kepada mereka, kepada pengikutnya, man ansari ilallah, siapa penolongku? Siapa penolongku di depan Allah? Qala al-hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong Allah. Kemudian amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan persaksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Lihat, jadi seluruh para nabi dan rasul membawa Islam. Islam secara umum yakni membawa tauhidullah. Mereka semua mengajak umat manusia agar mentauhidkan Allah, agar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam. Tetapi yang harus kita pahami, ketika turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya diturunkan wahyu oleh Allah kepada beliau dan dia diutus di atas muka bumi ini, maka hukumnya menghapus Islam-Islam sebelumnya. Wajib bagi seluruh manusia untuk tunduk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwati fillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Heraklius yang beragama apa? Nasrani, untuk masuk apa? Islam. Aslim taslam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaum Yahudi untuk masuk apa? Islam. Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima Islam kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-11 dan 12 tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah agar aku beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah, pertama kali muslim. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orangnya yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam yang dimaksud, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dimaksud adalah Islam yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi kita yang kita cintai pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentang keberadaanku siapapun dari umat ini. Maksud umat di sini kata ulama ummatu ad-da'wah, umat dakwah.
Karena dalam lafaz hadis, umat itu ada dua, ada umat dakwah, umat ijabah. Umat dakwah adalah seluruh manusia. Umat ijabah artinya umat khusus untuk kaum muslimin. Ya, sataftariku ummati, akan terpecah belah umatku, ini umat ijabah. Tapi kalau hadis tadi, umat dakwah itu seluruh manusia. Siapapun, kata Rasulullah SAW, yang mendengar tentang keberadaanku, baik itu Yahudi atau Nasrani, thumma mata, kemudian dia itu mati atau meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, maka dia adalah penduduk api neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jelas sekali, ini akidah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Islamnya siapa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tulis kepada Raja Heraklius agar masuk Islam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwai kaum Yahudi agar masuk Islam, dan Rasul yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat sekalian manusia di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Bahkan bangsa jin juga demikian. Nah, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, demikianlah para nabi. Ya. Jadi para nabi diutus Islam. Itu Islam secara umum. Islam khusus, Islam yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketika diutus, maka wajib kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang harus kita yakini. Ya. Jangan seperti keyakinannya kaum jil, jaringan Islam liberal, ya, yang mengatakan semua agama sama. Ya, semua agama apa? Sama. Kita harus toleransi. Enggak boleh kita mengatakan paling benar sendiri Islam ini. Karena di kita ini banyak agama. Ini ikhwati fillah pemahaman yang salah dan sangat keliru. Tidak bisa membedakan akidah dan tidak bisa membedakan toleransi. Apa itu akidah, apa itu toleransi? Sebagian kita, ya, dari kalangan orang yang sesat dari sempalan kaum jil, mengatakan semua agama sama, kita harus apa? Toleransi. Padahal toleransi lain, akidah lain. Kita kaum muslimin wajib beriman dalam hati kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak, kufur, keluar dari Islam. Dan kalau tidak, kita berakidah akidahnya kaum munafikin. Zahirnya Islam, hatinya kafir. Naudzubillah. Allah ancam orang munafik dengan ancaman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan berada di keraknya api neraka, wal iyadzu billah. Zahirnya muslim, akidahnya kafir, wal iyadzu billah. Kita kaum muslimin harus yakin bahwa Islam yang hak adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau toleransi, orang Islam itu tidak usah diajari bagaimana toleransi. Paham toleransi yang benar. Ya. Di mana kaum muslimin banyak, non muslim merasa aman. Karena Islam mengajarkan bagaimana toleransi yang benar terhadap kaum muslimin. Tidak sebaliknya. Nah ini. Ikhwati fillah, kita harus katakan bahwa orang yang mengatakan semua agama sama, ini orang yang bodoh, orang yang jahil, bahkan paling jahil di atas muka bumi ini. Lebih bodoh daripada orang yang buta warna. Tahu buta warna?
Nggak ngerti warna merah, warna hijau, warna putih, warna kuning, nggak ngerti. Buta warna sudah. Mana warna merah nggak tahu, mana kuning nggak tahu, mana putih nggak tahu. Buta warna. Jelas menurut dalil Al-Quran, Sunnah dan akal bahwa Islam yang hak, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak seperti apa yang diyakini oleh kaum jil. Dari dalil Al-Quran sudah jelas tadi. Inna dina 'indallahi al-Islam wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalil sunnah, Rasul tadi sudah berkata, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ngirim apa? Ngirim surat ke Raja Heraklius untuk masuk Islam, aslim taslam, masuk Islam dan niscaya Anda selamat. Dalil akal, ikhwati fillah, orang yang mengatakan kita harus toleransi dan mengatakan semua agama sama, ini bertentangan dengan akal kita semua. Ya, dan saya katakan lebih buta, lebih bodoh dari orang yang buta warna. Ya tidak? Nah, ikhwati fillah, ana pakai peci apa warnanya? Hitam kan? Hitam, sepakat? Sepakat, sudah sepakat. Kemudian ada orang, dia lulusan Amerika, kuliah di Amerika, sudah gelarnya doktor, ya. Dia bilang, ya jamaah Masjid Al-Barkah, yang dipakai sama Kurnaidi itu, peci itu bukan warnanya hitam, tapi warnanya putih. Ya, antum salah kan tidak? Salah enggak? Ini hitam apa putih? Atau ragu? Ini hitam. Dia yang datang bilang itu putih. Antum dalam hati, wah ini sesat ini. Masa hitam dikatakan apa? Putih. Salah. Walaupun dari mana? Dari Amerika. Disalahkan tidak? Salah. Tapi lihat, penganut toleransi, agama toleransi mengatakan apa? Enggak salah. Kalian yang mengatakan pecinya Kurnaidi warnanya hitam dan profesor itu yang mengatakan putih, ya, sama saja. Karena semua warna sama. Kita harus toleransi. Ya tidak? Semua warna sama, kita harus toleransi. Datang lagi, ya, Pak Camat misalkan, ya, Pak Camat datang, saya nggak setuju dengan pendapat kalian yang di masjid ini, dan saya juga nggak setuju dengan pendapatnya itu tuh, profesor tadi yang mengatakan warnanya putih, orang warnanya merah kok. Nah, dia berpendapat apa warnanya merah. Salah enggak, akhi? Kita yakin ini hitam. Salah. Tapi penganut toleransi mengatakan enggak, semua benar. Ya, semua warna sama. Yang mengatakan hitam benar, yang mengatakan putih juga benar, yang mengatakan tadi apa? Merah juga benar. Ya tidak? Datang lagi, ya, datang lagi anak kuliahan. Anak nggak sepakat sama kalian, nggak sepakat sama profesor tadi, nggak sepakat sama Pak Camat tadi. Saya ngelihat itu warnanya hijau, ya, tambah ngawur aja, hitam hijau. Tapi menurut orang yang punya keyakinan semua agama sama, semua warna sama, ya, hijau benar, merah juga benar, kuning juga benar. Lihat akhi, bisa diterima akal enggak? Enggak bisa diterima akal. Orang yang buta warna ketika naik motor cepat mati, ya tidak? Tabrakan, karena nggak bisa lihat lampu bangjo kata orang Jawa. Rambu-rambu lalu lintas nggak tahu, ya,
merah, hijau, kuning ditabrak aja. Semua warna sama. Ketika ditangkap polisi, semua warna sama kok, harus toleransi. Tadi merah, kenapa Anda nggak berhenti? Menurut saya hijau. Ya kan? Ini akhi, nggak bisa diterima sama akal. Jadi orang yang mengatakan semua agama sama, Kristen sama, Islam sama, Yahudi sama, ini lebih bodoh daripada orang yang buta warna. Kalau orang yang buta warna, celakanya cuma di dunia. Kalau orang yang buta agama, celakanya di akhirat. Gimana kalau ikhwati fillah, Rasulullah SAW ketika dakwahkan Islam, sampaikan surat ke Raja Heraklius, aslim taslam. Kemudian ada di antara kita mengatakan, ya Rasul, enggak kok, semua agama sama. Gimana? Berani ngomong begitu ke Rasulullah SAW? Ya, marah para sahabat pasti. Ya, ini akidah. Kalau toleransi, ya wajib kita toleransi, tetapi toleransi yang benar, dan Islam mengajarkan bagaimana toleransi yang benar. Ya, kita dilarang mencela Tuhan-Tuhan mereka. Karena apa? Karena nanti mereka mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini toleransi. Dan kita nggak boleh datang kepada orang kafir, ahli zimmi misalkan, ayo masuk Islam, kalau nggak masuk Islam saya bunuh loh. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Islam tahu toleransi, dan Islam tahu bagaimana berakhlak dengan akhlak yang mulia kaum muslimin ini. Tetapi kalau mengatakan semua agama sama, ini lepas dari akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbeda juga dengan akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berbeda dengan akidahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama. Siapa yang mengajarkan semua agama sama? Ya, tidak ada melainkan orang-orang yang sesat dan bodoh, lebih bodoh dari orang yang tidak ngerti warna. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa hak-hak Islam yang harus kita ketahui? Di sini disebutkan oleh penulis ada 5 hak Islam. Ada 5 hak Islam. Hak yang pertama adalah awalan, kata penulis, an nafhamahu fahman sahihan. Kita hendaknya memahami Islam ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Ini hak yang pertama. Hendaknya kita memahami Islam yang Allah turunkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita pahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Pertanyaannya, min aina na'khudhu dinana? Dari mana kita ambil agama kita ini? Dari mana kita ambil agama kita? Apakah dari primbon Jawa? Apakah dari Feng Shui? Kitab Feng Shui tahu ya? Apakah dari perkataan-perkataan nenek moyang? Apakah dari cerita-cerita wewayangan, wayang kulit, wayang golek? Atau dari mana? Ini pertanyaan. Min aina na'khudhu dinana? Dari mana kita ambil agama kita? Al-jawab, kata penulis, jawabannya adalah min kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa
Kenapa kita harus ambil Islam dari kitab Allah? Karena kita yakin ikhwati fillah bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, tidak ada kebatilan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-41 dan 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Wa innahu, sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, la kitabun aziz, kata Allah, sesungguhnya dia adalah kitab yang sangat mulia. La ya'tihil batil, tidak dimasuki kebatilan, baik dari depannya begitu juga dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, betul-betul turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian kenapa kita ambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW Islam kita ini? Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia, Nabi Muhammad, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah keluar dari lisannya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Oleh karena itu, kita mengambil agama kita, ikhwati fillah, keyakinan kita dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ad-Darqutni, "Taraktu fikum syai'aini," kata Rasul, "aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, yang tidak akan tersesat setelah keduanya. Kitab Allah wa sunnati, yakni kitab Allah dan sunnahku," kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini jelas ketika kita memegang kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pegang, maka tidak akan tersesat. Kemudian pertanyaan berikutnya, ikhwani fillah. Pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu bahwa dasar pengambilan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, pertanyaannya adalah, kaifa nafhamu dinana minal kitabi wa sunnah? Ini penting sekali. Bagaimana kita memahami agama kita ini lewat Al-Quran dan Sunnah ini? Bagaimana caranya? Dengan pemahaman siapa? Bagaimana tata cara atau manhaj kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat penulis berkata, "Akama fahimathul khawarij?" Apakah seperti pemahamannya kaum Khawarij? Tahu kan orang Khawarij, orang yang mudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ada orang pelaku dosa besar langsung dikafirkan, dikafir-kafirkan, ya. Ada yang melakukan dosa langsung wadah, dia keluar dari Islam sudah, ya. Yang duduk di pemerintahan dari MPR-nya sampai hansipnya kafir, ya, karena tidak berhukum dengan hukum Allah misalkan. Ini terjangkiti pemahaman Khawarij, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Apakah seperti itu pemahamannya? Membunuh orang kemudian apa? Kemudian mengatasnamakan Islam. Apakah seperti pemahamannya ISIS, Daesh, ya, Khawarij? Antum kalau lihat Khawarij sadis zaman sekarang itu, ISIS itu, kata para ulama itu akidahnya Khawarij.
Ya. Banyak sekali ikhwan fillah orang ya berbicara tentang ISIS macam-macam tuh. Kita sebagai kaum muslimin hendaknya berbicara tentang agama Islam, dan ketika menisbatkan ke Islam, lihat ulama kita. Lihat siapa? Ulama kita, bagaimana fatwa mereka. Mereka menghukumi ISIS Khawarij, sudah. Ya kan? Terlepas dari gimana latar belakang mereka dan seterusnya, khalas. Ya. Apakah memahami Islam seperti mereka? Tidak. Ya. Lihat Khawarij itu ngeri, akhi. Khawarij sejak zaman dulu itu ngeri. Ya. Mengatasnamakan jihad tapi ngerusak. Ya. Bahkan antum tahu Abdurrahman bin Muljam kan? Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Ali bin Abi Thalib ketika mau berjalan mau sholat subuh. Siapa dia? Dia Masya Allah adalah orang yang disebut oleh ulama orang yang qari, hafal Quran, soleh, tapi sayangnya jauh dari ulama, menyendiri. Bahkan diberi tazkiyah, rekomendasi, yang ngasih rekomendasinya langsung Umar bin Khattab. Langsung Umar bin Khattab. Ketika gubernur Mesir minta diutus seorang qari untuk mengajarkan Quran di kota Mesir, ditulislah surat kepada Umar bin Khattab yang waktu itu sebagai Amirul Mukminin di Madinah. Ditulis dalam surat itu, inna ahla Mesir yahtajuna ila qari'in yukri'un nasa fiha al-Quran. Wahai Amirul Mukminin, penduduk kota Mesir butuh seorang qari yang mengajarkan Al-Quran di sana. Dijawab sama Umar bin Khattab pakai surat. Kata beliau, inni arsaltu laka rajulan salihan. Aku utus seorang yang soleh. Wa huwa Abdurrahman bin Muljam, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Lihat, Abdurrahman bin Muljam orang soleh, hafal Quran. Yang ngasih rekomendasi siapa? Umar bin Khattab. Wa idza ataka fa akrimhu waj'al lahu daran yukri'un nasa fiha al-Quran. Kalau dia nanti datang ke Mesir, muliakan dia, tempatkan dia di sebuah tempat untuk mengajarkan Al-Quran kepada manusia di sana. Nah, lihat ikhwan, ya, karena jauh dari ulama, memahami Islam dengan pemahaman sendiri. Padahal itu zaman sahabat waktu itu. Di zaman Umar bin Khattab nggak ada masalah. Zaman Utsman mulai benih-benih Khawarij muncul. Nah, pas di zaman Ali bin Abi Thalib ketika bermunculan kaum Khawarij, karena dia menyendiri, kata ulama, dia terpengaruh sampai dia yang siap untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Berangkat dengan senjatanya yang tajam. Ali bin Abi Thalib mau salat subuh, dihadang, ditikam, ya. Kemudian dia alhamdulillah ditangkap. Tapi ajib, ketika mau ditangkap, ketika mau dikisos, apa perkataan Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam bilang begini, la taqtuluni marratan wahidah. Kalian jangan penggal aku sekaligus, jangan bunuh aku sekaligus. Walakin uqtuluni syai'an fa syai'an. Akan tetapi bunuh saya sedikit-sedikit. Qatti'u atrafi, potong tubuhku sedikit-sedikit dari ujung. Likai anzura kaifa tuqatta' atrafi fi sabilillah. Luar biasa. Potong tubuhku dari ujung, dipotong-potong, dicincang-cincang, agar aku bisa melihat bagaimana tubuhku dicincang-cincang di jalan Allah. Coba bayangkan, membunuh manusia yang terbaik, membunuh manusia yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, yakni Ali bin Abi Thalib. Membunuh manusia yang paling terbaik di saat itu, dia namakan dengan apa? Jihad fisabilillah. Ini Khawarij.
Akidah. Ya. Dan ciri-ciri khawarij ikhwati fillah itu jauh dari ulama. Jauh dari ulama setiap zamannya. Sudah masuk Isya. Ya. Jadi sekali lagi ciri-ciri khawarij itu ya jauh dari ulama setiap zamannya, walaupun mereka menggunakan kitab-kitab ulama yang dibaca, tetapi pemahamannya merupakan memahami sendiri, memahami kitab-kitab itu sendiri. Ya, karena sudah masuk Isya, ikhwati fillah, insyaallah taala kita lanjutkan sedikit ba'da Isya, kemudian kita kalau ada waktu tanya jawab, ya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hak Islam yang pertama adalah kita hendaknya memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Tidak seperti pemahaman Khawarij, ya, dan cucu-cucunya. Karena pemahaman Khawarij ini sangat bahaya di zaman sekarang ini, ya. Yang suka mengkafirkan ini ciri-ciri pemahaman Khawarij. Kata ulama, minat takfir ila tafjir. Awalnya pengkafiran mengakibatkan pengeboman. Jadi pengeboman di sana sini yang terjadi di dunia Islam itu akibatnya dari pemahaman takfir. Ya. Kemudian tidak seperti juga dipahami oleh Mu'tazilah yang mengedepankan akal. Akal dulu, kemudian Al-Quran, kemudian Sunnah. Kalau ada ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan akal, ditolak. Ini pemahaman Mu'tazilah. Juga tidak seperti pemahaman Rafidhah, kaum Syiah. Ya. Tapi pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dalilnya? Kita harus berpemahaman seperti pemahaman para sahabat. Dalilnya surat At-Taubah diantaranya ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah, orang yang as-sabiqun, orang yang terdahulu, ya, al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah bilang radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan Allah katakan dzalikal fawzul 'adzim, itu kemenangan yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda ketika menyampaikan banyak perselisihan nanti yang akan terjadi di antara umat Islam, Rasul berkata, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang dapat petunjuk. Kata Rasul, pegang, tamassaku biha, kemudian gigit sekuat-kuatnya dengan gigi geraham. Gigi nawajid ini geraham yang paling belakang. Nawajid ini geraham yang paling belakang. Kemudian dalil dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat," kata beliau. Siapa di antara kalian yang mau mengambil sunnah, mau mencontohlah generasi orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, kata beliau. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Siapakah mereka? Kata Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanu wallahi afdala hadhihi al-ummah. Demi Allah, mereka adalah umat yang paling afdal dari umat ini. Wa abarraha quluban, yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, paling sedikit takallufnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, qaumun ikhtarahumullahu li suhbatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi. Mereka adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani, menjadi sahabat nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah athar mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan berpegang teguhlah sekemampuan kalian dari akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu ala siratim mustaqim, karena sesungguhnya mereka di atas jalan yang lurus. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, ikhwati fillah, agar kita beragama dengan seperti pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan seperti pemahaman kaum Khawarij, pemahaman kaum Mu'tazilah, Rafidhah, orang Aqlaniyun dan seterusnya. Ya. Dan kita mengambil agama kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan dari tadi primbon Jawa, karena sebagian kita ngambil agama dari primbon Jawa. Kalau mau pernikahan lihat primbon dulu, ya. Mau nikah, padahal Muslim, lihat primbon, ya. Hari cocoknya nikah hari sekian, kan gitu. Kemudian ada yang pakai feng shui, ya. Ada yang pakai pepatah pewayangan, padahal Muslim. Ada lagi sebagian manusia memahami Islam, padahal Muslim, dengan pemahaman sendiri. Kayaknya begini. Atau menurut pemahaman sendiri, saya kira begini. Saya kira begini loh. Saya kira begini, menurut saya begini. Islam enggak pakai menurut saya. Islam enggak pakai saya kira. Islam itu pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Ada enggak Al-Qur'an dan Sunnahnya? Kan gitu. Kalau misalkan saya kira, semua orang punya kira-kira, ya tidak? Anda punya akal, saya punya akal. Ya. Anda boleh pakai kira-kira, boleh dong saya pakai kira-kira. Tapi Islam tidak seperti itu. Kemudian kalau misalkan Islam dengan akal, pakai akalnya siapa? Ya, pakai akalnya siapa? Oleh karena itu, kembalikanlah Islam di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yakni pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai contoh, ikhwati fillah, pernah, ya, ketika para kaum Khawarij itu berkumpul di sebuah tempat di Harura, datanglah Abdullah bin Abbas atas izin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berdiskusi dengan mereka untuk mengembalikan mereka, karena pemahaman mereka salah. Ya, di sini dikatakan, fahimatil khawarijul Islam biuqulihim wa lam yarji'u ila sahabah wan'azalu wa kharaju ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Lihat, Khawarij memahami dengan akal mereka. Mereka menyendiri, tidak memahami Islam dengan pemahaman para sahabat, dan keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Wa kafarul muslimin wastahallu dima'ahum, mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka.
falamma dhahaba Ibnu Abbas wa huwa min as-sahabati wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa turjumanul Quran. Ketika Abdullah bin Abbas datang menemui mereka, Abdullah bin Abbas sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penafsir Al-Qur'an, wa nadharahum wa raddahum ila fahmil Islam bi fahmi sahabah, raja'a minhum 4,000 min al-khawarij an dalalihim. Ibnu Abbas datang ke mereka, kemudian terjadilah diskusi, sadar kembali dari mereka 4.000 khawarij sadar kembali ke pangkuan Islam yang benar. Sisanya tidak kembali kepada Islam, kemudian mau berperang kepada Ali karena mereka perang duluan. Maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini khawarij. Ya. Dari sini kita tahu ikhwan fillah, pemahaman sahabat itu penting. Pemahaman Abdullah bin Abbas, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam memahami Islam ini sangatlah penting. Jangan seperti pemahaman Khawarij, Mu'tazilah, Syiah Rafidhah dan pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya, karena Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan inilah hak Islam yang pertama. Sekali lagi, memahami Islam bukan katanya-katanya. Kalau bahasa Cirebon, jare kata orang, katanya begini, saya kira begini, saya kira begitu, saya sangka, dia kira, katanya dari si fulan, dari si Allah dan seterusnya. Tidak. Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Titik. Bukan katanya. Bukan juga dengan pemahaman sendiri. Ada dasarnya dari Al-Quran Sunnah, diterima. Kalau tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, siapapun yang bicara tentang Islam tidak diterima. Walaupun yang bicaranya adalah misalkan profesor, ya, karena zaman sekarang orang silau melihat gelar profesor dan seterusnya kan itu. Padahal bicaranya ikhwati fillah bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, kemudian menisbatkan pemahamannya ke Islam, tidak bisa diterima. Karena Islam, kita ambil agama kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Selain itu, tidak tunduk kita. Karena Anda bisa bicara, saya bisa bicara. Dan itu, Anda punya akal, kami punya akal. Oleh karena itu, ketika untuk menyatukan akal kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah ini. Jadi ikhwati fillah, Islam itu bukan selera, ya. Kalau misalkan gini, mungkin di antara kita ini kan, saya yakin bukan dari Jawa Barat semuanya. Ada yang dari Sumatera, bahkan Sumatera dari Medan, ya kan? Ada dari Riau, kemudian ada dari Kalimantan, barangkali ada dari Sulawesi. Jawa pun ada Jawa Barat. Orang Sunda ngomong lemes kan itu. Ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur. Kalau kita berbeda dalam ngomong, wajar tidak? Wajar. Kalau kita beda dalam kesenangan kita makan makanan, saya senang pedas, antum senang enggak pedas, wajar tidak? Wajar. Cara jalan beda, ya kan? Ngomong pun ada yang keras, ada yang lembut, wajar. Tapi sangat tidak wajar kalau kita berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah Nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Sekali lagi khawatibillah, sangat tidak wajar kalau kita berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam ini. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, sekali lagi, hak Islam yang pertama adalah memahami Islam kita dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Dari mana kita ambil? Kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Baik. Ustaz, suatu ketika saya menemukan uang 50.000 di jalan dan sampai sekarang masih saya simpan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dengan uang tersebut? Bolehkah uang itu saya infakkan ke masjid? Ya.
tentang barang temuan ikhwati fillah dibahas dalam kitab fikih namanya luqatah. Ya, luqatah itu barang berharga, barang yang berharga milik orang lain, kita nggak tahu siapa pemiliknya. Ya, kalau barang berharga ini maka hukumnya adalah ditakrif. Takrif itu diumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang datang dan mengakui barang tersebut, maka boleh dimiliki. Tapi kalau ada datang dan yang datang itu mengucapkan atau memberikan muwasafat sifat-sifatnya, oh barang saya ini begini-begini dan cocok dengan apa yang antum pegang, maka dikembalikan. Kemudian bagaimana seseorang menemukan barang yang tidak atau kurang berharga? Ya, kalau barang yang kurang berharga ini boleh dimiliki. Karena tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi kalau antum tahu pemiliknya, wajib dikembalikan. Kalau tahu pemiliknya, wajib dikembalikan. Ini yang tidak tahu siapa pemiliknya. Ya. Nah itu. Tapi kalau misalkan antum sumbangkan, itu lebih baik. Ya. Misalkan gini, ini pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dengan uang tersebut? Bolehkah uang itu saya infakkan ke masjid? Boleh. Infakkan ke masjid. Boleh kalau misalkan antum ragu-ragu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mengenai kewajiban suami memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi istri, ada yang mengatakan berarti suami berkewajiban menyiapkan makanan yang siap santap. Waduh. Iya. Pakaian yang sudah bersih dan rapi, serta tempat tinggal yang bersih. Jadi tugas-tugas tersebut sebenarnya bukan menjadi kewajiban istri, tapi adalah kewajiban suami untuk menyediakan bagi istri, misal dengan menyediakan khodimat untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Sedangkan tugas istri adalah fokus mendidik anak-anaknya dan melayani suami. Apakah benar pemahaman seperti itu, Ustaz? Tolong penjelasannya, jazakumullah khairan. Antum perhatikan ayatnya. Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi wanita, istri, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna. Wanita memiliki hak sebagaimana dia memiliki kewajiban bil ma'ruf, sesuai dengan uruf. Sesuai dengan uruf, ma'ruf. Memang ada yang memahami seperti ini, tetapi wallahu a'lam bishawab, ana memilih pemahaman itu dikembalikan ke uruf. Uruf wanita, kalau wanita itu ya menyediakan pakaian, urufnya, maka dia sediakan pakaian untuk suaminya. Urufnya menyediakan apa? Makanan untuk suami, sediakan untuk suami. Ya. Urusan rumah tangga dikembalikan ke wanita ini. Kalau misalkan pemahamannya seperti ini secara mutlak, tidak benar. Ya. Masa harus kan sesuai dengan uruf. Dan dalam masalah nafkah pun dikembalikan, ya nafkah itu ada nafkah musir. Nafkah musir itu nafkah orang kaya. Kemudian ada nafkah pertengahan, ada nafkah orang yang susah. Enggak disamakan. Ya. Sampai salah satu ulama menulis kitabun nafaqat, bab tentang ngasih nafkah. Orang yang miskin, nafkahnya enggak sama dengan orang yang kaya. Orang yang kaya bisa pakai pembantu, orang miskin untuk makan aja susah, gimana bayar pembantu? Kan gitu.
Ya, jadi dikembalikan semuanya kepada uruf, Ini yang benar dan ini pemahaman yang yang ana pahami dari beberapa perkataan ulama. Wallahu alam bishawab. Ya. Ana pernah juga membaca tentang pembahasan ini dibahas oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, itu. Jadi kembali ke mana? Urf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Tapi kalau misalkan suami bisa itu semua, itu lebih bagus. Lebih baik. Ya. Makanan sudah disiapkan, istri tinggal makan, kan? Pakaian sudah disiapkan, istri tinggal pakai pakaian, kan itu. Rumah udah beres semua, kayak ratu. Ya. Kayak ratu duduk, kan gitu. Ya, enggak lama kemudian gembrot jadinya. Karena jarang kerja. Baik. Itu. Jadi ikhwati fillah, kembali ke mana? Ke urf. Lihat Allah bilang walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak sebagaimana punya kewajiban sesuai dengan urf. Al-urf ada kaidah. Al-urf al-'adatu muhakkamah. Urf, adat, kebiasaan bisa dijadikan sebagai apa? Hukum. Nah ini. Kalau tidak menentang atau bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Lihat di zaman Rasul, para wanita sahabiat juga melakukan hal-hal yang memang dilakukan oleh wanita. Ya. Yang dilakukan oleh wanita. Tetapi untuk laki-laki kalau bisa membantu, bantu, kan gitu. Seperti misalkan bisa jahit sendiri seperti Nabi SAW jahit pakaian sendiri, kan gitu. Kalau mampu, ya itu. Jadi kembali ke mana? Uruf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saja barangkali yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.